Halo teman-teman semuanya, kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul penerapan algoritma SVM untuk klasifikasi tingkat kepedasan pada cabai rawit pedas dan kurang pedas berdasarkan penyakitnya. Penelitian ini kami buat untuk menyelesaikan laporan akhir dari mata kuliah Computer Vision yang kami tempuh pada program studi ilmu komputer Universitas Negeri Medan. Di sini saya sendiri, Jonathan Marto Gultom, dan bersama 3 teman saya, Brian Ahmad Farezi, Enrico Manurung, dan Glenn Manurung. Nah, baik, di latar belakang, cabai rawit merupakan komoditas penting di Indonesia, namun kualitasnya dapat terpengaruh oleh penyakit seperti layu bakteri, busuk buah, dan keriting daun yang berdampak pada tingkat kepedasannya. Nah, dalam rangka meningkatkan efisiensi deteksi penyakit dan klasifikasi cabai, teknologi machine learning ini dapat digunakan. Support vector machine atau SVM adalah algoritma yang efektif untuk klasifikasi, termasuk dalam membedakan cabai rawit berdasarkan tingkat kepedasan yang dipengaruhi oleh penyakit. SVM mampu menangani data yang kompleks dan tidak linear sehingga dapat digunakan untuk menganalisis citra cabai dan mengklasifikasikan tingkat kepedasannya secara otomatis. Nah, dataset yang digunakan yang pertama itu adalah buah yang tidak terinfeksi penyakit, lalu ada buah yang terinfeksi penyakit keriting, dan buah yang terinfeksi penyakit Anthranoxa. Nah, dari dataset yang kami gunakan itu kami sudah mengambil sampelnya. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada buah tidak terinfeksi penyakit seperti yang digambar, lalu ada buah terinfeksi penyakit keriting seperti digambar, dan yang terakhir adalah buah terinfeksi penyakit Anthranoxa seperti digambar. Nah, buah tidak terinfeksi penyakit, buah cabai yang tidak terinfeksi penyakit umumnya memiliki kondisi yang sehat tanpa tanda-tanda kerusakan atau perubahan fisik yang mencurigakan. Kulitnya halus, warnanya cerah, dan tidak ada bercak-bercak atau lesi yang disebabkan oleh infeksi. Buah ini juga memiliki rasa pedas yang khas dan tekstur yang segar, yang menunjukkan bahwa cabai tersebut tumbuh dengan baik tanpa gangguan penyakit. Sebagai hasilnya, cabai ini dapat dikonsumsi dengan kualitas rasa dan nutrisi yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari proyek kami. Jadi pertama itu ada kode kami. Ini adalah kode ini menampilkan satu gambar acak dari setiap kelas gambar dalam dataset cabai rawit kami yang tersimpan dalam Google Drive. Nah, di sini ada 3 kelas, yaitu buah yang tidak terinfeksi penyakit, buah terinfeksi penyakit keriting, dan buah terinfeksi penyakit Anthranoxa. Gambar-gambar ini tersebut ditampilkan dalam satu baris menggunakan MATLAB dan diberi judul sesuai nama kelasnya. Lalu selanjutnya ini ada kode yang menampilkan gambar acak dari tiga kelas cabai rawit. Jadi setiap kelas itu ditampilkan dalam satu baris, lalu kolom pertama menunjukkan gambar asli dari sebuah kelas tersebut, baru kolom kedua ini adalah menunjukkan saluran warna R atau warna RGB-nya. Jadi hanya untuk menampilkan RGB-nya pada masing-masing gambar. Selanjutnya ada program kami, ada kode selanjutnya itu yang untuk menghitung dan menampilkan perbandingan rata-rata intensi warna RGB untuk gambar dari 3 kelas dalam cabai rawit. Ini adalah perbandingan rata-rata intensi warna RGB pada kelas masing-masing. Tujuan grafik ini itu memberikan wawasan tentang distribusi intensi warna pada setiap kelas yang dapat membantu analisis visual dan pemenuhan data yang lebih lanjut. Selanjutnya itu ada lagi kode menganalisis fitur Galaxy M atau Gray Level Cow Oscillation Matrix untuk setiap channel pada RGB pada dataset cabai rawit. Jadi proses utamanya itu membaca dataset, baru itu kita melakukan ekstraksi channel RGB-nya, lalu ekstraksi fitur Galaxy M-nya. Dari kode ini memberi
memberikan gambaran visual dan analisis ekstraktur menggunakan fitur GLCM yang bermanfaat untuk klarifikasi citra atau pengenalan pola pada gambar cabai rawit. Lalu kita melakukan analisis fitur GLCM-nya untuk gambar dari 3 kelas cabai rawit. Yang pertama itu ada langkah-langkah pemrosesannya. Yang pertama, ekstraksi fitur GLCM-nya, baru rata-rata nilai fiturnya kita lakukan, baru kita lakukan visualisasi hasilnya dalam bentuk diagram. Inilah hasilnya. Jadi hasilnya itu diagram batang menunjukkan perbandingan rata-rata nilai fitur kontras, coloration, energi, dan homogeneity untuk setiap kelas. Nah, tujuannya itu untuk mengenali tekstur polarisasi warna untuk setiap kelas. Jadi hasilnya itu dapat digunakan untuk klasifikasi atau analisis lebih lanjut. Selanjutnya itu ada ekstraksi GLCM per channel. Jadi kode ini untuk setiap channel warna RGB. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya itu setiap diagram itu membandingkan fitur GLCM untuk red, green, blue-nya. Tujuannya itu juga menilai distribusi fitur tekstur berdasarkan channel warna RGB-nya, lalu mengidentifikasikan pola tekstur yang berbeda antara gambar interaksi dan tidak terinfeksi. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola tekstur yang berbeda antara gambar yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Kegunaan hasil ini untuk mesin kita fitur GLCM-nya channel RGB untuk input model dan verifikasi, meningkatkan pemahaman dan validasi. Selanjutnya ada ekstraksi color moment. Ini digunakan untuk menghitung membandingkan fitur color moment-nya itu. Color moment dari channel RGB untuk gambar dalam 3 kelas. Kemudian hasilnya divisualisasikan menggunakan diagram batang. Ini dia hasilnya. Lalu lanjut lagi ke klarifikasi CNN-nya. Selanjutnya ada klarifikasi CNN. Yang pertama itu persiapan datasetnya kita lakukan, lalu kita melakukan normalisasi dan pembagian dataset. Selanjutnya ada arsitektur model CNN-nya. Lalu ada lagi komplikasi dan pelatihan kita lakukan, lalu melakukan evaluasi model. Setelah itu kita melakukan visualisasi dan analisis. Inilah output yang dikeluarkan. Hasilnya seperti ini. Lanjut lagi ke data testing klarifikasinya. Hampir sama seperti yang di atas. Ini ada fungsi baru untuk menerima PEV gambar sebagai input, kemudian dilakukan klarifikasi gambar dan apa yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, baik, sekian, terima kasih. Nah, kesimpulannya, jadi dari penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Convolutional Neural Network atau CNN efektif dalam mengklasifikasikan tingkat kepedasan cabai rawit berdasarkan kondisi kesehatannya. Dengan menggunakan fitur color moment dan gray level co-occurrence matrix atau GLCM, metode ini mampu mendeteksi dan membedakan cabai sehat dari cabai yang terinfeksi penyakit seperti keriting daun dan anthranoxa. Pendekatan berbasis teknologi ini memberikan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi deteksi penyakit dan kualitas hasil panen di sektor agrikultur. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.